Sama babi aja kalian udah jijik. Apalagi ini usus babi diisiin darah babi. Ayo, kurang jijik apa kalian? Nah, ini tuh lokasinya di stasiun Pintu 5 Jongno Samga. Namanya search aja di Nevermap Bukchon Mugunghwa. Nama menunya tuh ini guys, Sundae Gukbap. Orang Koreanya aja sampai bingung loh Mimin pesen itu. Karena makanan ini tuh emang kebanyakan warga lokal aja yang makan. Mungkin takut dikira Mimin gak doyan kali ya. Kuahnya ada yang original dan yang pedes kayak gini. Nah, ini dia guys sundenya. Sosis babi yang diisiin darah babi dan ada bihunnya gitu di dalam. Pertama nyobain, wah ini tuh enak banget, gak ada rasa darahnya sama sekali. Semakin babi guys, karena di dalamnya tuh ada samcan, usus dan babat babi juga loh. Dan walaupun cuma dibikin sup doang, tapi ini tuh bener-bener gak amis. Sup yang panas ketemu nasi yang panas, enak banget guys. Apalagi semua ini isinya onderdil babi. Semua yang ada di babi Mimin suka. Next, kalau ke Korea kalian wajib nih cobain makanan yang orang lokal biasanya makan. Ini kepitingnya dari Papua guys. Pantesan aja jauh-jauh dari Papua. Kepitingnya tuh lebih manis guys dagingnya. Kalau masakan enak harus agak effort ya guys, soalnya lokasinya tuh nyempil. Namanya Mafia Seafood. Pas kesana tempatnya ternyata luas. Tuh kan di dalam banyak banget yang makan. Makin malam makin rame. Pas Mimin main ke dapurnya, bener aja dong seafoodnya tuh dari masih hidup, seger-seger semua. Kepitingnya aja ditangkap langsung dari Papua loh. Seafoodnya satu-satu dimasakin dadakan, fresh banget. Dimasaknya bener nih, pakai api yang tinggi. Jadi wangi seafoodnya tuh semerbak, langsung bikin lapar guys. Dan yang masak ini chef bintang 5 dari negara Brunei Darussalam loh. Kepiting asap. Asap. Wah. Yang paling jadi primadonanya tuh kepiting asapnya ini nih guys. Pas Mimin buka, aroma smokinya kenceng banget. Daging kepitingnya tuh lebih banyak dan lebih manis guys. Terus Mimin mau ambil cumi sarang mafia dan udang mafia saus Thailand. Makannya pakai nasi kayak gini guys, mantep banget. Cuminya tuh empuk dan sarangnya ini dari telur ya. Terus udang Thailandnya ini dikupasin, dagingnya setebel ini dong dan bumbunya semanis. Kerang yang langka banget nih, kerang bambu. Dan semua harga seafood di sini tuh affordable banget. Kayak kerang ini nih cuman 25.000 aja. Dan untuk seafood yang lainnya dari harga 40.000 sampai 50 ribuan aja guys. Nah, kalau yang ini tahta ikan bakar tertinggi, ikan kue. Dan Mimin makannya pakai sambal kecombrang. Kalau pakai ikan kue itu dagingnya lebih manis dan teksturnya lebih bagus. Dan bubuk kuningnya ini medok banget guys. Setelah makan seafood paling enak minumnya es kelapa. Pokoknya kalian wajib cobain ya. Definisi mandi seafood sih ini guys. Semua seafoodnya tuh langsung main ditumplek-tumplekin aja. Gila banget, baru kali ini bisa makan seafood sebrutal ini guys. Ini mah habitat lautan ada di sini semua ya. Lihat guys, meja Mimin sampai penuh dengan seafood berserakan. Semuanya itu cuman bisa kalian temuin di Nine Market. Ini tuh termasuk hidden gem ya menurut Mimin, karena semua makanannya tuh mind blowing guys. Dan Mimin juga baru tahu ternyata pelanggannya tuh juga rame banget loh. Mereka tuh terkenal sama seafoodnya yang dibikin sama senior chef di Hong Kong selama 7 tahun. Terus lihat deh penyajiannya, main ditumplek-tumplek aja. Bayangin aja, sebrutal ini harganya cuma 150.000 aja bisa buat makan rame-rame guys. Isinya ada kerang hijau jumbo-jumbo, udang, kepiting, sampai lobster. Terus di bulan April ini masih didiskon 50% loh. Gila, ini good deal banget sih. Kalau mau yang per porsian juga isinya banyak banget. Dari range harga mulai 15.000 sampai 50 ribuan aja loh. Lobster yang mereka pakai ini beda loh, lobster air tawar dan semuanya dijamin fresh. Untuk bumbunya sendiri perpaduan antara Hong Kong dan Madura, jadi rasanya tuh lebih medok guys. Untuk harga segitu ini kelewat worth it ya. Gak nyangka juga Mimin ternyata di sini ada bakso kerikil yang rasanya tuh kayak bakso rumahan guys. Tuh baksonya tuh kasar dan ada uratnya gitu loh. Terus ada bakso iga yang ukurannya tuh gede banget. Ini sih paling enak disambelin dan disausin ya. Oh my god guys, mantep banget baksonya. Digigit empuk langsung protol dari tulangnya kayak gini loh. Lengkap juga sama tetelannya yang gede-gede. Wah, kenapa Mimin baru tahu tempat ini sekarang ya? Kalian cobain juga yuk. Siapa sangka kek secantik ini dulu tuh jualannya cuma di rumah. Karena sukses dan banyak peminat, sekarang udah punya ruko sendiri. Salut banget Mimin. Jadi bisnis ini tuh berawal dari rumah awalnya. Karena peminatnya makin banyak yang datang ke rumah, makanya kita berinisiatif untuk pindah ke ruko. Jadi biar orang tuh lebih gampang untuk menemukan lokasi kami. Kalau spesialnya itu tuh pasti dari visualnya ya, kayak bisa kelihatan visualnya. Terus kita menggunakan buah asli.
less sugar, dan tampilannya itu seperti moto kami, Your Pinterest Cake. Catat ya guys, namanya tuh Lesadi yang ada di Jalan Purwakarta, kawasan Antapani, Bandung. Emang kalau jualan kualitas tuh bisnisnya pasti bertahan lama. Variannya banyak dan artistik banget. Tuh, ini tuh buah asli semua loh guys. Nah, sekarang mereka tuh ada 7 kue baru guys. Ada matcha and chocolate, tiramisu veneto. Ya ampun, ini beneran kayak di Pinterest guys. Terus ini ada mochi berry latte dan mango passion cheesecake. Tapi yang bikin Mimin salfok tuh ini guys, pistachio Saint Honore. Atasnya ada pistachio cream asli, pistachio crumb, dipaduin dalamnya ada raspberry compote. Asli ini enak banget. Di atasnya ada caramelized shoe guys. Luarnya glazy, crackling gitu pas digigit. Terus dalamnya ada krimnya mocha. Kalau yang ini banoffee, basicnya coklat banana cake. Di dalamnya ada buah pisang aslinya guys. Dan musnya ini pakai coklat kalebot guys. Heavenly banget rasanya. Bahan-bahannya premium, gak terlalu manis. Udah gitu halal pula. Kata Mimin kalian wajib cobain. Terong crispy utuh, sambelin sebaskom. Ini sih namanya sambel diterongi. Tapi makan terong kayak gini tuh enak banget guys. Wah, sambelnya aja sewajan gede. Jauh-jauh Mimin ke daerah Malaka Jaktim, katanya di sini tuh ada sambelan yang enak guys tuh. Namanya Kedai Kemayu. Yuk. Tempat ini tuh yang tahu-tahu aja karena warungnya emang mungil. Tapi jangan salah guys, menunya tuh banyak banget. Udah sekelas restoran lah standarnya. Mau lauk apa aja ada. Dibuatin langsung dadakan. Jadi bukan yang digoreng setengah matang terus dipanasin lagi gitu loh. Bener-bener fresh guys. Ini sekelas warung tapi platingannya Kemayu banget ya. Sambal favorit di sini tuh sambal rampainya guys. Asli ini sambal rampai terenak yang pernah Mimin cobain di Jakarta. Goreng ikannya juga sampai garing gitu, Mimin suka. Tambahin jukut, makan bareng bakarannya guys. Apalagi pakein jukut goreng diulek-ulek ke nasi, makin gurih-gurih nyoy. Mimin juga suka aneka bakaran di sini guys. Gak cuma sekedar manis gitu loh, bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Iganya guys pakein sambal ijo. Iganya langsung protol dari tulang. The best banget warung Kemayu. Oh ya, bakwan jagungnya ini juga juara guys. Sampai kaget Mimin saking enaknya. Ini saking lengkapnya sampai ada sate cumi, sampai sate taichan. Pantesan aja warung Kemayu ini tuh sampai masuk TV berkali-kali guys. Lawang emang masakannya tuh enak-enak. Udahlah, ini approved by Mimin. Cus, kalian cobain juga. Jangan ngaku arek skena Surabaya kalau belum mampir ke sini. Makanannya enak-enak loh, Re. Ini Mimin lagi nongki di BM Coffee Mart. Space-nya tuh bener-bener luas dan estetik banget. Bisa buat meeting, nobar, dan gathering. Mau dibikin birthday party, talk show, dan event music juga bisa loh. Fasilitasnya juga lengkap, muslim friendly. Tapi buat Mimin sih yang terpenting makanannya. Spaghetti carbonaranya ini yang terenak loh di Surabaya. Chicken leg barbecue-nya juga jangan sampai lewat. Dia tuh juicy di dalam dan crusty di luar. Aromanya smoky dan sausnya tuh medok banget. Rasa makanannya udah selevel resto ini mah. Padahal harga makanannya cuma mulai belasan ribu doang. Mimin yakin mahasiswa Surabaya pasti bakal betah nongkrong di sini. Gak cuma makanan beratnya, aneka cemilannya juga wajib banget kalian cobain. Platingannya bagus banget, instastoryable. Menurut Mimin, nongki di BM Coffee udah paket lengkap ya. Ambience kece, menu makanan dan minuman lengkap. Harganya pun juga arek kos-kosan banget. Cus lah, mahasiswa Surabaya dang OTW mer. Mimin tunggu kalian buat nongki-nongki cantik di BM Coffee. Akhirnya kesampaian juga cobain croissant bentuk pita kayak gini. Dan ternyata rasanya enak. Terus bahkan pastanya juga bentuk pita guys. Gemes banget kan. Dan ini tuh Mimin makannya di daerah Senopati. Dari luar gila mewah banget tempatnya. Jujur agak takut ya karena Mimin kaum mendang-mending. Tempatnya bener-bener elegan, luas, ada 3 lantai. Ada smoking room, aksesnya juga pakai lift. Lantai 2-nya tuh cozy, ada ruang VIP buat meeting. Mimin terheran-heran guys saking mewahnya. Bahkan musola dan toiletnya pun juga semewah ini guys. Nah, lantai 3-nya ini dream hall buat acara wedding gitu. Yang bikin terheran-heran, makanannya tuh affordable banget. Dengan tampilan semewah ini cuman dari range harga 30 ribuan. Udah halal MUI pula. Terus ada promo juga guys, buy 2 get 1 croissant. Mantep banget kan, karena mereka spesialisnya pastry. Jadi croissantnya ini bener-bener enak banget guys. Super buttery dan flaky gitu. Untuk main course-nya Mimin pesen farfalle basil pesto. Ada promo juga loh, menu brunch di sini cuma 40 ribu aja. Kalau mau dessert ada matcha cheesecake. Rasa cheese dan matchanya tuh berpadu, perfect banget. Dan ada dingin-dinginnya dari ice cream. Gila ya, semua makanan di sini tuh bener-bener seenak itu guys. Gak heran kalau mereka tuh sampai dapat rating Google review 4,9.
cemilan. Sampai ke aneka kopi dan minuman yang lain mereka perhatiin loh. BTW nanti bakal ada payday market di tanggal 26 sampai 28 Mei. Jadi nanti akan ada lebih banyak promo guys. Fix kalian wajib catat tempat ini. Namanya Dream Dates yang ada di Senopati. Dan di Menteng juga ada loh. Emang boleh babi segemoy ini? Imut banget ya babinya. Babi ini tuh umurnya 5-7 bulan guys. Sengaja dipilih masih kecil soalnya katanya babi kecil lebih enak. Emang kayak gini nih cara masak babi panggang khas Kalimantan Barat. Babinya dibelah jadi 2 dan dipanggang berjam-jam sampai tekstur kulitnya garing banget. Tuh sampai gelembung-gelembung gitu kulitnya. Jadi ini tuh lokasinya di Bipang Ambawang asli Pontianak. Tapi Mimin nyamperin cabangnya di Pik ya. Nih Mimin pesen menu yang namanya Saloneng Boh. Ada yang tahu nggak artinya apa? Isinya ada perut babi yang super crispy dan juicy. Ya ampun, ternyata surga di dunia itu nyata guys. Udah lengkap sama daun singkong dan sambelnya. Beuh, mantep banget. Bumbunya tuh medok, gurih, kayak akan rempah. Dan babinya ini enak banget, gak usah didebat. Kalian harus cobain Bipang juga pokoknya. Kalau Indonesia punya nasi Padang, Malaysia nggak punya nasi Padang kok guys. Dan mereka juga gak pernah ngaku-ngaku punya nasi Padang kok. Soalnya mereka tuh udah punya nasi kandar. Jadi ini tuh nasi yang disiram beberapa jenis kari gitu. BTW kenapa sih kuahnya nggak dibikin langsung jadi satu aja? Kan enak ya, cuman sekali nyiram. Kali ini Mimin coba mode hiperaktif buat nyobain nasi kandar Sadam yang viral di Kuala Lumpur. Masalah authenticity jangan diragukan lagi ya guys, soalnya yang jual tuh India Muslim. Yang notabene-nya tuh ahli banget kalau disuruh bikin kuah kari kayak gini. Untuk jenis lauknya kalian bisa pilih unggas, mamalia maupun seafood. Tapi the best recommendation-nya tuh ayam goreng Sadam dan sotongnya ini. Ukurannya gede juga ya guys. Bahan baku yang mereka pilih tuh fresh, cuminya nggak amis. Dan ayam gorengnya ini dalamnya juga super juicy. Untuk cita rasa rempahnya sendiri lebih mengarah ke India ya guys. Jadi beda banget sama nasi Padang. Jadi jangan dibanding-bandingin lagi ya. Kayaknya dari tadi nggak ada yang banding-bandingin deh. Iya ya, malah kita berdua yang banding-bandingin. Buat kalian yang penasaran, ini tuh lokasinya strategis banget kok. Tepatnya di Jalan Segambut Pusat nomor 58. Makan batagor di sini tuh penuh perjuangan guys. Katanya dine-in-nya penuh, suruh waiting list. Jadi penasaran seenak apa sih batagor Kingsley ini sampai sebanyak ini yang nungguin buat makan batagor doang. Untung tempatnya tuh banyak oleh-oleh khas Bandung juga. Jadi bisa sambil lihat-lihat dan beli. Dan gak kerasa ya akhirnya pesanan Mimin datang semua guys. Tuh ukuran batagornya gede juga ya. Katanya kalau udah ke Bandung kayak ada yang kurang kalau gak makan batagor Kingsley. Dan bener aja dong, ternyata enak banget batagornya. Keras dan chewy di dalam, tahunya lembut dan berasa banget ikannya. Fix ini Mimin nobatin jadi batagor terenak di Bandung. Terus Mimin pastinya pesen bakso tahu atau siomainya ini nih. Diracik dulu pakai saus sambelnya Kingsley. Pantes aja orang-orang rela nungguin. Emang enak banget batagor dan siomainya. Selain batagor dan siomay, ternyata banyak banget menu masakan lain yang gak terduga-duga guys. Kayak lomi ini nih, kuahnya kental dan manis. Terus ada pukis yang gendut-gendut guys. Ini tuh masih anget. Yang hitam ini varian coklat ya. Coklatnya meleleh dan empuk banget pukisnya. Buttery juga. Minumnya es durian. Ini tuh bener-bener full pakai daging durian asli yang legit banget. Mau nge-es di sini juga ada loh guys, es tele. Seger pisan, kurang lengkap apa coba kalau mau bawa batagornya buat oleh-oleh juga bisa. Please kalau ke Bandung wajib samperin Batagor Kingsley. 1 ekor fire chicken level 5. Lumurin semua saus kejunya yang banyak. Jujur belum ada sih yang ngalahin fire chickennya Ricis. Pedesnya itu loh gila, mantep banget guys. Ini tuh seneng banget deh sekarang resto Ricis Factory makin banyak. Dan nyadar gak sih sekarang restonya banyak yang jadi 24 jam. Terus kemarin Mimin tuh lihat mereka ada promo side dish. Jadi kalau kalian beli combo fire chicken 1 ayam langsung dapat free side dish. Bisa pilih antara perkedel, cheesy cream soup, ice cream atau mashed potato. Kayak Mimin gini nih, pilih yang perkedel guys. Harganya tuh murah banget lagi, cuma 44 ribuan aja. Mimin saranin sih kalau pesen fire chicken yang level 5 guys. Dijamin deh lidah kalian pasti kebakaran. Tapi mantep banget dipaduin saus keju khas Ricis Factory yang super cheesy. Jujur masih belum ada yang ngalahin lah saus kejunya. Terus di paket ini tuh udah pasti include sama nasi dan minum juga. Baru pertama kali cobain perkedelnya Ricis ternyata enak juga loh. Pulen, good deal banget ya. Apalagi dapat free side dish, makin mantep, makin lengkap. Promonya berlaku di Ricis Factory ya guys. Mau dine in, take away, drive thru, pembelian aplikasi RF ataupun order via ojol juga berlaku loh. Yuk cobain.